Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa boleh minum leburan kertas yang dituliskan Al-Quran atau doa dengan tujuan ingin menjadi pintar Ustadz? Pintar itu dengan belajar, ya, bukan membakar lembaran Quran lalu dibikin kopi. Jadi dulu waktu saya kecil juga denger gitu. Ameh yuk cenah ameh apal Quran sok ambil Quran terus dibakar, terus dikucek diminum gitu. Ya anger we bodoh, dah nggak mau belajar, bener nggak? Jadi sebenarnya pintar itu, berilmu itu dengan belajar, bukan dengan meminum kertas yang ada tulisan. Oh cenah ameh pintar, kadieu ameh pintar. Didoain ku si kiainya teh, ditulisin tok dibakar supkeun kana teh, dieut cenah, diminum lek ngantri gitu kan. Ada di daerah tertentu yang memang masih percaya begitu. Jadi memang Indonesia itu negara yang muslimnya terbanyak di dunia. Teman-teman, Anda akan melihat dahsyatnya umat Islam di Indonesia itu saat haji. Kebayang nggak jumlah jemaah haji terbanyak di dunia itu dari Indonesia, 240.000. Kebayang ya, 240.000. Brunei cuma 1.000, Singapura cuma 1.000, ya, Malaysia 30 ribuan, Indonesia 240.000. Itu merepresentasikan jumlah umat Islam di Indonesia 240 juta. Tapi, ada tapi, masih banyak yang mau pinter minta ke kiai, nanti didoain, sok dioot, diminum. Mau pinter nyium tangan Habib, kiai, ustadz, diciuman gitu kan, bekas minumnya berebut gitu. Meh pintar, meh soleh. Berarti kan memang kita ini masih menyedihkan gitu loh. Kualitas umat Islam di Indonesia itu memang masih menyedihkan, ya. Kebayang atau kita ini kan hidup dalam persaingan yang hebat, ya. Persaingan yang dahsyat gitu. Persaingan intelektual, persaingan teknologi, persaingan bisnis. Persaingan luar biasa. Sementara tidak sedikit saudara-saudara kita hidup dalam itu, minum bekas kiai, ya, nyiumin tangan Habib gitu, ya. Terus apalagi tadi, biar pinter masih minum kopi yang terbuat dari kertas Al-Quran yang dibakar. Ya, PR kita masih banyak, saudara-saudara. PR kita tuh masih banyak, ya. Orang yang punya pemikiran keislaman yang hanif, yang lurus, yang benar, itu prosentasenya kecil banget, sedikit sekali, ya. Bahkan Anda lihat kan di IG apa di YouTube gitu, ada tokoh agama duduk, si jamaahnya bawa gelas, diminum, dan itu teh antri, teman-teman. Cuma diludahi sama kiai atau habibnya, sok. Dan itu tuh ada di Indonesia. Sedih gak sih Anda nonton kayak gitu? Sedih kan? Artinya itu bisa menjadi gambaran betapa PR kita ini, apa ya, PR gitu, kayaknya masih satu generasi juga belum tentu selesai. Satu generasi itu belum selesai. Makanya yuk pelan-pelan tapi pasti kita belajar aja. Kayak begini belajar, kita tularkan pada teman kita, tetangga kita,
apalagi anak cucu kita, terus kita ajak ya. Makanya walaupun cuma 45 menit kita ngaji seperti ini, ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Karena memang PR kita masih banyak, ya. Jadi orang beragama tetapi agamanya tidak membuat dirinya maju. Orang beragama tapi agama itu membuat kita ini makin terpental, terpuruk dalam persaingan, kan gitu. Mau usaha maju dikasih puruluk, orang Sunda bilangnya puruluk. Mau usaha maju ya, datang ke kiai, datang ke habib, minta doa, cai air, di airnya ditumpahin di depan ruko, warung gitu. Kan sebenarnya bukan begitu. Tapi menganalisa bisnis di situ yang bagus apa? Ya, apakah kuliner? Apakah apakah baju? Apakah apa? Kan dianalisa. Ya, tanya orang-orang ahli. Kira-kira kalau buka minimarket di situ cocok tidak? Kalau buka laundry bagus enggak? Kalau buka warteg cocok enggak? Itu kan yang harus dilakukan, melakukan analisa kelayakan untuk jualan. Ini yang jalan. Tapi kita mah larinya apa? Minta air ke habib, minta air ke kiai, minta air kucek kan gitu. Ada lagi sekarang garam. Beli garam apa tuh? Ya, garam garam yang udah di ruqyah. Di mana-mana beli garam ruqyah gitu, ya. Ya, itulah PR kita ya. Jadi emang PR besar. Ya, mudah-mudahan kita minimal terbebas, ya, gitu. Makanya yuk ajak teman-teman kita yang mau bergabung dengan kajian-kajian yang membuat kita mendapatkan inspirasi futuristik, gitu. Inspirasi ke depan yang membuat Islam ini indah seperti yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Bukan Islam yang kumuh, bukan Muslim yang kumuh, yang terbelakang, Muslim yang tidak bisa bersaing. Tapi bagaimana kita menjadi Muslim yang futuristik gitu, yang bisa bersaing dalam dunia sains, bersaing dalam dunia bisnis, bersaing dalam kompetisi dunia gitu. Itu yang kita perlukan sekarang gitu, ya. Gitu. Ya, kami di Percikan Iman pelan-pelan. Kecil tapi akan kita lakukan, ya. Kita lakukan, ada sekolah, playgroup, TK, SD, ada SMP-nya pelan-pelan. Terus setiap ada kegiatan kita mencoba merepresentasikan sebuah peradaban yang agung, ya. Kemarin misalnya kita mengadakan Run for Palestine. Sekalipun ada 3.000-an yang hadir, tapi semua teratur, rapi, bersih, tidak meninggalkan sampah, tidak ada kerusakan, tidak ada kehebohan yang bersifat destruktif. Nah, itu kan ya kita mencoba aja, memulailah dari diri kita. Sok teman-teman di RT-nya masing-masing, di RW-nya masing-masing, bikinlah kegiatan-kegiatan konstruktif yang bersifat futuristik, ya, yang bersifat membangun masa depan supaya kita ini, umat Islam ini memang cerdas, soleh, bersih, disiplin, tekun, dermawan, pemaaf. Sifat-sifat agung tuh harus ada pada kita, ya. Wallahu a'lam bishawab.